Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Dr. Insinyur R.R. Rukmawati, BMAGR, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, dan teman-teman semua dari kelas PAC yang saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pengembangan Agribisnis, Agroindustri, dan Pembangunan Pertanian. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan atau memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Tubagus Deki Gustiante dengan NIM 109, Adinda Lutfi Tanuri dengan NIM 110, Akila Hasna Kholidia dengan NIM 11, Hanif Zafran Ausaf dengan NIM 112, Ratna Ika Rahayu dengan NIM 113, Amanda Paul Esterina DA dengan NIM 114, Lilit Istiana dengan NIM 115, Sita Husna Berliana Hapsari dengan NIM 116, dan saya sendiri Sabila Amalia Haq dengan NIM 117, kemudian yang terakhir ada Abdan Raigaf Sianturi dengan NIM 118. Untuk mempersingkat waktu, bagi yang bertugas, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Kepada Saudari Lilit Istiana, dipersilakan. Baik, terima kasih Sabila. Saya akan memaparkan mengenai pengertian agribisnis. Lanjut. Pengertian agribisnis secara tradisional yaitu agribisnis merujuk pada pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian. Sedangkan pengertiannya secara modern itu agribisnis merupakan hal yang mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan penyediaan input dan sarana produksi, usaha tani, pemrosesan, dan pemasaran. Selanjutnya, pengertian agribisnis menurut para ahli. Menurut David dan Goldberg pada tahun 1957, mereka mengungkapkan bahwa agribisnis merupakan suatu konsep dan wawasan yang sangat dalam tentang pertanian modern menghadapi milenium ketiga. Kemudian menurut Downey dan Erickson pada tahun 1987, agribisnis adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha tani yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. Kemudian menurut G.L. Kramer serta C.W. Jansen, agribisnis itu merupakan pekerjaan yang kompleks mencakup industri pertanian, industri pemasaran hasil pertanian, serta hasil olahan produk, industri manufaktur, dan distribusi bahan pemakai serta serat pada pemakai. Selanjutnya, sistem dan subsistem agribisnis. Agribisnis memiliki lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar pengertian bertani, bercocok tanam, atau pertanian primer. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam suatu sistem dan terdiri atas subsistem. Sistem agribisnis mencakup 4 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis. Yang kedua subsistem usaha tani atau on-farm agribisnis. Yang ketiga subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis. Yang keempat, subsistem jalan layanan pendukung. Selanjutnya yaitu wawasan agribisnis dan sistem agribisnis. Wawasan agribisnis adalah cara pandang terhadap pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif. Sedangkan sistem agribisnis adalah perangkat masyarakat untuk mewadahi proses transformasi pembentukan nilai tambah dari rangkaian kegiatan yang terkait di hulu dan hilir dari usaha tani atau budidaya. Selanjutnya adalah peluang dan kendala pengembangan agroindustri. Next. Yang pertama adalah karakteristik usaha pertanian dan agroindustri.
Menurut Hurun dan Setianto 1999 mengemukakan bahwa karakteristik sumber daya manusia, manajemen, usaha tani, sebaran produksi, karakteristik produksi, kelembagaan pemasaran dan permodalan sektor pertanian merupakan faktor yang menyebabkan usaha agribisnis dan agroindustri berbeda dengan sektor yang lainnya. Peluang pengembangan agroindustri harus berdasarkan karakteristik para pelakunya. Next. Pada bidang agroindustri dan agribisnis dibedakan antara 3 skala, yaitu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Untuk skala kecil adalah kelompok dari segi ekonomi yang sangat lemah, akses modalnya terbatas, dan sering mengalami resiko yang paling besar. Skala kecil ini biasanya terdiri dari kelompok petani, koperasi, dan pedagang pengumpul. Sedangkan untuk skala besar dan menengah, umumnya merupakan produsen sarana dan prasarana produksi, pedagang, industriawan, eksportir, serta penyedia jasa seperti konsultan, lembaga keuangan, dan pelatihan agribisnis. Biasanya skala menengah dan besar terdiri atas perusahaan besar swasta, baik BUMN, BUMD, swasta nasional, maupun penanaman modal asing berupa PMDN, baik maupun PMA, serta non-fasilitas seperti non-PMDN maupun PMA. Next. Terjadi perubahan pada bidang usaha pertanian dan agroindustri ke arah usaha yang lebih kompleks. Seperti yang pertama adalah perubahan pola subsisten menjadi pola komersial. Perubahan dari budaya pertanian subsisten menjadi pertanian komersial dan industri tetap berjalan secara evolusi. Walau demikian, luas usaha yang kecil dan variabilitas usaha yang besar dan tersebar memerlukan upaya khusus agar mampu berkembang menjadi sentra-sentra agribisnis yang kuat. Dan yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Konsumen adalah faktor yang paling diperhitungkan dalam pengembangan usaha dalam ekonomi yang dipandu oleh pasar. Pola konsumen berbeda antara wilayah, kelompok, dan pendapatannya. Dan yang ketiga adalah perubahan dari aktivitas usaha pada satu periode menjadi multi-periode. Seperti contohnya pada komoditas perkebunan dan agroindustri yang memerlukan investasi dan tingkat pengembalian modal dalam jangka panjang, maka perlu diadakan antisipasi atas perubahan-perubahan pada berbagai aspek yang akan mempengaruhi keragaman perusahaan. Perubahannya cepat dalam teknologi, diversifikasi produk, penemuan baru komoditas substitusi, dan perubahan pasar haruslah diantisipasi. Dan yang keempat adalah penanggulangan untuk mengatasi karakteristik produksi pertanian. Pada zaman sekarang, teknologi biologis dan pengolahan semakin diarahkan untuk peningkatan kualitas produk segar, keamanan bagi konsumen, dan kesesuaian dengan selera konsumen. Komoditas pertanian semakin mengarah pada upaya memperpanjang kesegaran produk dengan teknologi yang semakin murah. Dan yang terakhir adalah perubahan pendekatan pembangunan pertanian. Dalam pendekatan ini yang dikembangkan bukan hanya produksi pertanian saja, tetapi keseluruhan sistem di sektor hulu dan hilir. Sehingga pengembangan agroindustri harus didasarkan atas kerjasama antara subsistem yang menguntungkan, termasuk antara pelaku agroindustri. Next. Selanjutnya ada kendala dan hambatan pengembangan agroindustri. Menurut Rahman dan Sumedi tahun 2002, permasalahan umum dalam pengembangan agroindustri yang pertama ada sifat produk pertanian yang mudah rusak dan bulky. Bulky artinya memakan tempat yang banyak. Yang kedua, sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi iklim. Yang ketiga, kualitas produk pertanian dan industri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah. Yang keempat, sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi rendah, terutama di wilayah yang berkembang. Next.
Menurut Deperindak atau Disperindak pada tahun 2000 dan 2005, kendala-kendala pengembangan agroindustri adalah bahan baku komoditi belum tercukupi untuk memenuhi kebutuhan industri berkelanjutan, sumber daya manusia yang terbatas, investasi di bidang agroindustri kurang berkembang, lembaga keuangan masih menerapkan suku bunga yang sama antar sektor industri dan sektor agroindustri. Yang kelima, informasi peluang usaha dan pemasaran belum memadai. Yang keenam, kesenjangan pengembangan wilayah-wilayah yang berbeda. Yang ketujuh, homogenitas kebijakan pembangunan. Kedelapan, belum tercipta kebijakan yang mendukung usaha-usaha agroindustri. Yang kesembilan, kurangnya fasilitas. Kesepuluh, kemitraan usaha belum berjalan dengan lancar. Yang kesebelas, kurangnya penelitian dan perkembangan teknologi untuk kemajuan agroindustri. Yang ke-12, ketergantungan lisensi dan teknologi yang berasal dari luar negeri. Deperindak atau Disperindak merupakan akronim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Next. Ya, berikutnya ada kendala perkembangan teknologi beberapa komoditas yang diambil contoh, yaitu kendala pengembangan komoditas kopi, kelapa, nanas, CPO, karet, dan kakao. Pada komoditas kopi, harga kopi masih sangat rendah, sehingga intensifikasi kopi itu sudah dilakukan dan berpengaruh terhadap kualitas kopi itu sendiri. Berikutnya, pemasaran hasil olahan kopi belum berjalan dengan baik. Berikutnya yaitu adalah kelapa. Ya, terutama kelapa sawit itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Tapi dalam industri agroindustri, kelapa sawit ini terbatas tenaga kerjanya. Yang kedua, adanya pesaing usaha komoditas. Yang ketiga, minimnya keterbatasan teknologi pengolahan. Next. Pada komoditas nanas, adanya ketidakpastian atau kontinuitas pasokan bahan baku dan konsistensi mutu, ukuran, serta kematangan nanas. Yang kedua, belum ada budidaya nanas secara komersial. Yang ketiga, rendahnya minat investasi budidaya nanas. Yang terakhir, ketatnya perdagangan internasional. Sedangkan pada komoditas CPO, kualitas produknya masih rendah. Belum ada jaminan pasokan bahan baku industri. Yang ketiga, belum berkembangnya struktur industri oleokimia yang memakai teknologi vaksinasi. Yang terakhir, adanya ekspor CPO masih dengan FOB. Next, yaitu karet. Karet masih rendahnya komitmen terhadap peningkatan mutu. Yang kedua, lemahnya kelembagaan petani karet. Dan yang ketiga, teknologi yang masih belum dikuasai oleh petani. Karena umumnya komoditas karet ini masih dilakukan dengan konvensional, belum menggunakan mesin yang begitu memadai. Yang terakhir ada komoditas kakao. Adanya pajak pengolahan kakao sebesar 10% ini menghambat banyak sekali produksi kakao itu sendiri. Yang kedua, kurangnya bahan baku pada industri. Yang ketiga, harganya seragam, baik yang sudah diolah maupun yang belum. Yang terakhir, adanya OPT berupa hama pengerek. Next. Kendala-kendala dalam pengembangan agroindustri antara lain, yang pertama yaitu kualitas dan kontinuitas produk pertanian yang kurang terjamin. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Yang keempat, kemitraan agroindustri skala besar dan menengah dengan skala kecil belum berkembang. Next. Berikutnya, kendala yang dihadapi dalam menerapkan pengembangan agroindustri itu sendiri, yaitu yang pertama, mesin yang digunakan untuk produksi masih diimpor dari luar negeri. Yang kedua, perusahaan agroindustri masih gagal dalam menjalin kemitraan dengan petani lokal. Yang ketiga, jenis komoditas yang ditangani tidak stabil. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap kualitas, kemampuan pengolahan, kapasitas, dan manajemen perencanaan teknologi yang digunakan dalam mengolah komoditas agroindustri. Next. Di sini ada peluang perkembangan agroindustri. Jadi menurut Setianto tahun 1998, industri Indonesia ini memiliki keunggulan baik dari segi input, proses pengolahan, keunggulan output pasar,
Terus beberapa keunggulan agroindustri di Indonesia itu antara lain ada 10 poin. Yakni yang pertama, tingkat ketergantungan sektor industri relatif rendah. Keuntungannya tinggi, Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah besar. Input renewable, agroindustri yang ramah lingkungan, poin ke-6 memiliki sustainabilitas yang tinggi, yang selanjutnya membuka peluang kerja dan juga lokasi industri berada pada daerah kontrol. Selanjutnya menghasilkan komoditas andalan, yakni sawit, dan yang terakhir mampu menggerakkan sektor lain di sekitarnya. Di sini ada referensi kedua, yakni menurut Deperindag tahun 2000. Peluang agroindustri itu sangat besar dan didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya, di sini ada 6 poin. Yang pertama, permintaan produk agro yang semakin besar. Yang kedua, perubahan lingkungan yang semakin strategis. Selanjutnya terbukanya peluang usaha karena reformasi ekonomi. Selanjutnya terbukanya jalan alih teknologi dan pemasaran produk ekspor dalam pasar internasional. Poin kelima, kesepakatan AFTA, APEC, dan WTO menyebabkan produk ekspor dalam pasar internasional. Dan yang terakhir, upaya untuk merelokasikan unit produksi dari beberapa negara maju ke negara berkembang. Next. Selanjutnya adalah tantangan, peluang, dan prospek pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan guna menambah pertanian untuk tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani. Dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Secara luas, pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi saja, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial, baik nilai, norma, perilaku, lembaga sosial, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Next. Tantangan pembangunan pertanian. Tantangan di pembangunan pertanian diantaranya adalah daya saing produk pertanian yang rendah, ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, masih rendahnya wawasan food loss dan waste management, manajemen logistik, hingga regenerasi petani. Tantangan terbesar dalam pembangunan pertanian saat ini bukan terletak pada bagaimana meningkatkan produksi pertanian dan teknologi apa yang akan digunakan, tetapi ada sejumlah tantangan yang tengah dihadapi saat ini. Yang pertama ada perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen. Kedua, kondisi perekonomian global, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan pelemahan ekspor. Tiga, gejolak harga pangan global yang berfluktuasi akibat gagal panen. 4, bencana alam yang menyebabkan ketersediaan pangan sering terganggu. Kelima, peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan sempitnya lahan pertanian. Keenam, aspek distribusi yang membutuhkan transportasi yang lebih efisien dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian yang terakhir adalah laju urbanisasi yang mengakibatkan generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan atau pertanian. Next. Adapun tantangan dari faktor berkurangnya minat pekerja muda ke sektor pertanian disebabkan yang pertama adalah sektor pertanian dinilai kurang bergengsi. Selain itu, resiko yang dimiliki tinggi dan kurang stabilitas serta berkelanjutan pendapatan. Yang kedua adalah luas lahan yang dikuasai semakin menyempit. Yang ketiga adalah pengelolaan usaha tani banyak yang mengalami kegagalan. Selanjutnya, kurangnya dukungan kebijakan terhadap petani muda atau petani pemula. Dan yang terakhir, tren cara pandang pekerja muda. Next. Peluang pembangunan pertanian. Yang pertama, agroindustri mengolah hasil pertanian sehingga tingkat ketergantungan relatif rendah. Tingkat ketergantungan yang dimaksud ialah terhadap bahan baku atau modal maupun kapital dari luar negeri atau impor.
Yang kedua adalah memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, sebab menghasilkan produk dengan nilai ekonomi tinggi dan tentunya dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga adalah Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah yang relatif besar. Input bagi agroindustri umumnya berupa bahan-bahan alamiah yang dapat diperbarui. Yang keempat adalah agroindustri memiliki proses produksi renewable dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan juga agroindustri memiliki sustainabilitas yang tinggi. Next. Yang selanjutnya, peluang pembangunan pertanian. Yang kelima adalah agroindustri secara makro melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini meliputi adanya jutaan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas di pedesaan, sehingga berfungsi sebagai pencipta kesempatan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan pendapatan dan tepat untuk program pengentasan kemiskinan. Yang keenam adalah lokasi produksi pertanian umumnya berada di pedesaan yang remote area. Sedangkan agroindustri yang berkembang di wilayah sentra produksi akan mampu menciptakan daerah-daerah pertumbuhan maupun kota-kota baru, khususnya di luar Jawa. Yang ketujuh adalah agroindustri menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedelapan adalah agroindustri memiliki keterkaitan ke belakang atau backward linkage dan keterkaitan ke depan atau forward linkage yang kuat. Keterkaitan ini menimbulkan bergeraknya agroindustri akan sektor hulunya dan juga sektor lain hilirnya. Seluruh keunggulan ini menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri memiliki peluang yang cukup besar dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Next. Yang selanjutnya adalah prospek pembangunan pertanian. Yang pertama adalah meningkatkan produksi pangan, menuju swasembada karbohidrat non-terigu, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua adalah meningkatkan tingkat hidup petani. Peningkatan tingkat hidup petani ini dilakukan melalui peningkatan penghasilan petani. Yang selanjutnya adalah memperluas lapangan kerja, khususnya di sektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan. Kemudian meningkatkan ekspor dan meningkatkan dukungan yang kuat. Dukungan ini dilakukan terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam, serta memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya asing. Next. Review jurnal analisis kinerja rantai pasok agroindustri kakao di Kabupaten 5 Pulikota, Provinsi Sumatera Barat. Profil jurnalnya, judul penelitian, analisis kinerja rantai pasok agroindustri kakao di Kabupaten 5 Pulikota, Provinsi Sumatera Barat. Jurnalnya Teknologi Industri Pertanian, volume dan halaman, volume 29, nomor 1, halaman 27-33, tahun 2019, penulis Penny Sofiati, Melinda Nur, Rahmat Syahmi, dan Asri Nalbi. Subjek penelitian, agroindustri pengolahan kakao atau Cokato di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan sistem rantai pasok agroindustri pengolahan kakao atau Cokato di Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitiannya menggambarkan kondisi
rantai pasok agroindustri kakao atau Cokato di Kabupaten 50 kota. Hasil pengolahan agroindustri kakao meliputi bubuk coklat murni, lemak coklat, dan berbagai bentuk permen coklat. Pada rantai pasok agroindustri kakao di Kabupaten 50 kota, provinsi kota ada 3 macam aliran yang harus dikelola, yaitu aliran barang, aliran informasi, dan aliran uang. Aliran barang, aliran informasi, dan aliran uang dimulai dari petani, pedagang pengumpul, pengolahan kakao, dan konsumen. Aliran material atau barang berupa kakao dari petani ke agroindustri pengolahan kakao ataupun ke pedagang pengumpul. Kemudian produk diolah, kakao yang dihasilkan dijual ke konsumen. Aliran informasi antar pelaku meliputi jumlah dan harga kakao yang dapat dipasok dan jumlah dan harga produk olahan kakao yang diproduksi agroindustri pengolahan kakao. Aliran keuangan terdapat nilai pembelian dan nilai penjualan yang besarnya seiring dengan jumlah aliran material yang ada antar para pelaku pada sistem rantai pasok agroindustri kakao. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rantai pasok agroindustri kakao terdapat adanya aliran material berupa kakao dari petani ke agroindustri, pengolahan kakao maupun ke pedagang pengumpul. Kemudian produk olahan kakao yang dihasilkan dijual ke konsumen. Aliran informasi antar pelaku meliputi jumlah dan harga kakao yang dapat dipasok dan jumlah dan harga produk olahan kakao yang diproduksi agroindustri pengolahan kakao. Pada aliran keuangan, terdapat nilai pembelian dan nilai penjualan yang besar seiring dengan jumlah aliran material yang ada antara para pelaku pada sistem rantai pasok agroindustri kakao. Hasil pengukuran kinerja rantai pasok didapatkan hasil bahwa tingkat kepentingan tertinggi ada pada atribut cost, yaitu sebesar 4,84, yang artinya pada rantai pasok agroindustri kakao sangat dipentingkan kemampuan entitas rantai pasok atau petani, pedagang pengumpul, pengolahan kakao, dan konsumen dalam pemenuhan biaya yang terkait proses rantai pasok yang nantinya akan menentukan efisiensi dalam penyediaan produk pertanian tersebut, dan akhirnya tujuan dari pembangunan pertanian akan tercapai, yaitu memberikan manfaat terhadap para pelaku yang terlibat pada rantai pasok suatu komoditi pertanian. Untuk kelebihan jurnal, abstrak jurnal dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Secara struktural, jurnal tersebut sudah cukup lengkap, di mana ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta terdapat kesimpulan. Semuanya dijelaskan secara informatif sehingga banyak informasi yang kita dapat mengenai pembangunan pertanian. Untuk kekurangannya, pada jurnal ini masih terdapat kata-kata yang kurang jelas, masih membuat pembaca sulit mengerti dan memahami isi jurnal. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya-jawab bisa langsung di WA Group. Saya mewakili kelompok 2, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.